Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai ya Rabb ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang ke-128 itu mengingatkan kita dan sekaligus sejarah mereka. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai ya Rabb ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim di hadapan-Mu, wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami menjadi apa? Ummatan muslimatan lak, menjadi satu umat yang juga muslim yang layak di hadapan-Mu. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukilah kami bagaimana cara bermanasik haji, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat. Di ayat 129 masih ada kaitan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu ayat membuat saya kaget ketika saya ngobrol dengan keturunan generasi yang kesekian itu. Mereka menjelaskan kenapa ayat itu dipasang. Karena mereka itu merasa keturunan dari orang-orang Jawa yang dibawa ke tempat yang jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari keluarga besarnya, dipaksa dibawa ke sana dan terpisah dengan ribuan kilometer, bahkan menyeberangi lautan yang sangat luas. Tapi mereka komitmen, punya keyakinan bahwa disinilah Allah punya rencana. Untuk apa? Menyebarkan Islam kepada mereka yang belum mendapatkan sentuhan Islam, dan kawin-kawin dengan mereka, dan jumlah mereka semakin banyak. Jumlah Muslim sekarang di kawasan Sulawesi Utara semakin hari semakin banyak, dan itu dirancang melalui ayat ini menjadi satu umat yang punya komitmen untuk menjadi wasilah bagaimana Islam itu tersebar di wilayah tersebut. Itulah sebabnya komunitasnya disebut Jatong. Kalau di Sulawesi Utara itu rata-rata bukan Muslim, tapi rata-rata Kristen. Dan Belanda memang sangat kuat di sana, tapi orang-orang Jawa justru menjadi wasilah. Kenapa? Orang-orang Jawa itu sangat kuat di sana. Bukan hanya tradisinya kuat, tapi agamanya juga kuat. Maksudnya apa? Tradisi kejawaan itu masih jalan, tapi dalam koridor syariat. Dan sekaligus penyebaran Islam sangat begitu kuat. Kenapa bisa begitu? Ternyata mereka ini tidak pernah lupa apa yang terjadi pada masa awal waktu di Jawa. Mereka itu prajurit dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu perang Jawa mulai terjadi tahun 1825 sampai 1830. Tahun 1830 perang Jawa berakhir ketika Pangeran Diponegoro ditipu, ya, kemudian ditangkap, dan semua prajurit akhirnya ditangkap semua. Prajurit yang tersisa itu nyebar sampai ke kawasan Jawa Timur, bisa jadi sampai ke sini, saya tidak tahu. Ada nggak yang di sini yang disebut apa itu, mantan prajuritnya Pangeran Diponegoro? Nah, semua menyebar, dan mereka biasanya mendirikan pesantren, ya, mendirikan pesantren. Jadi tahun 1825 sampai 1830 itu adalah perang besar yang menyebabkan Belanda rugi besar. Dan satu-satunya cara bagaimana supaya ini bisa sukses, Jawa ditaklukkan, maka pimpinan besarnya ditangkap. Ketika dibawa ke Sulawesi Utara, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro masih menyusun kekuatan, bahkan mau memberikan surat sampai ke tanah Jawa, tapi bocor.
diketahui oleh Belanda. Akhirnya apa? Kiai Mojo tetap di sana, Pangeran Diponegoro harus diasingkan sampai ke Sulawesi Selatan. Coba bayangkan, sudah 2 orang, itu jumlahnya sedikit, masih dipaksa untuk dipisah. Akhirnya sendiri. Dan saya di sana melihat sendiri langsung ada namanya Imam Bonjol. Tahu Imam Bonjol? Imam Bonjol itu aslinya dari mana? Dari Sumatera Barat. Tapi supaya perang di sana berakhir, maka Imam Bonjol dibawa sampai ke Sulawesi Utara. Tapi tidak dijadikan satu dengan Kiai Mojo, tidak dijadikan satu dengan Pangeran Diponegoro, dipisah di tempat yang jauh. Saya sendiri sudah napaki langsung. Jadi begitu cara Belanda untuk memecah itu, dipisah supaya tidak terjadi komunikasi. Nah ini cerita ya, tapi cerita ini sahih karena saya langsung ke sono bertemu dengan keturunannya dan bercerita apa adanya. Begitu caranya. Nah kenapa saya bicara begini? Karena tahun 1825 sampai 1830 itu sezaman dengan Raden Ngabei Ronggowarsito. Tahu Raden Ngabei Ronggowarsito? Beliau yang memberikan informasi kepada kita kenapa orang Jawa dengan Islam itu tidak bisa dipisah. Jawa dan Islam itu tidak bisa dipisah. Jawa ya Islam, Islam ya Jawa. Tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena di dalam tulisan Raden Ngabei Ronggowarsito, saya sudah bahas itu. Mudah-mudahan yang mendengar pembahasan saya di podcast itu sangat begitu paham bahwa informasi orang Jawa sebagai keturunan Aji Soko itu banyak orang Jawa. Itu Aji Soko. Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu wayahipun Kanjeng Nabi Ismail. Kalau begitu, kita ini orang-orang Jawa itu masih tidak turunin Kanjeng Nabi Ismail. Itulah sebabnya orang-orang Jawa tidak bisa dipisahkan dengan Islam, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Nabi Ismail. Bedanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan dari Kedar itu anaknya Nabi Ismail. Kalau orang Jawa itu keturunan Aji Soko, anaknya dari Prabu Sarkil keturunan dari Kedma itu adik kandung dari Kedar. Sedangkan Kedar dan Kedma itu 2 orang di antara 12 anak-anak Nabi Ismail. Jadi masih satu keluarga besar. Makanya kalau ditanya, kenapa orang Jawa itu mayoritas Muslim? Dan para wali kita dulu mengajarkan Islam itu sangat mudah kepada orang-orang Jawa. Kenapa? Apa yang menjadi sebab orang-orang Jawa bisa gampang menerima Islam? Alasannya sederhana. Orang Jawa sebelum munculnya risalah Islam masuk ke tanah Jawa, itu sudah Islam awal. Tahu maksudnya? Contoh, di dalam Al-Quran itu kita diajarkan bahwa Allah itu dekat dengan kita seperti dekatnya dengan urat leher kita. Kahablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Itu yang termaktub dalam Quran. Orang Jawa sudah mengenal itu. Mengenal apa? Gusti kamoho kaukas ibu cedak tanpa senggolan, adot tanpa wawanan. Kira-kira apa panjenengan maksud dari perkataan itu? Gusti kamoho kaukas ibu cedak tanpa senggolan. Artinya Tuhan itu dekat dengan kita tapi tidak bersentuhan. Adot tanpa wawanan, jauh dengan kita tapi tidak bisa diangan-angan. Jadi inti ajaran yang diterima orang-orang Jawa sebelum Islam masuk ke tanah Jawa persis sama seperti yang diajarkan di dalam Quran. Itulah sebabnya orang Jawa mudah menerima Islam. Dan ajaran yang diajarkan dalam tradisi Islam, mulai dari ruku, sujud, itu persis seperti yang diajarkan dalam tradisi Jawa sebelumnya. Tempat ibadahnya disebut sanggar. Kemudian digeser namanya menjadi langgar. Dulu namanya ini bisa jadi langgar, sekarang digeser jadi musola. Saya nggak tahu sejak kapan digeser namanya jadi musola. Tapi kalau nama langgar itu sudah lama. Artinya sebelum Islam datang, ada penyebutan istilah sanggar itu. Tuhan orang Jawa sebelum Islam datang ke tanah Jawa itu tidak boleh dibuat dalam bentuk gambar, tidak boleh dibuat dalam bentuk patung. Kosong,
kasunyatan itu kosong, tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh ada patungnya. Islam datang juga begitu, tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh ada patungnya, tapi ada kiblatnya. Nah, kiblatnya itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, dari situlah kita mulai paham kenapa Nabi Ibrahim itu di dalam ayat 128 yang tadi saya baca, dia berkata, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim yang layak di hadapan. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak, menjadi satu umat yang juga muslim yang layak di hadapan. Redaksi Quran itu menarik kalau dicermati. Kata ummah itu bukan merujuk satu generasi, tapi merujuk banyak generasi lintas zaman. Dan sekaligus ini bukan hanya sekedar lintas zaman, tapi kumpulan banyak orang. Berarti keturunan Nabi Ibrahim itu bukan sedikit, tapi banyak. Bukan banyak, tapi banyak. Bukan akeh, tapi wakeh. Paham ya? Emang coba deh gak paham juga keterlaluan. Jadi intinya, keturunan Nabi Ibrahim itu sangat banyaknya. Saking banyaknya, bukan hanya di Arabia, tapi sampai ke Nusantara. Migrasinya itu. Makanya disebut Aji Soko Ngajawi. Aji Soko menjadi Jawa. Dan itu termaktub dalam tulisan Raden Ngabei Ronggowarsito. Siapa yang tidak tahu Raden Ngabei Ronggowarsito? Saya mencoba untuk mempelajari begini. Raden Ngabei Ronggowarsito itu kan jebolan Pondok Pesantren Tegal Sari. Pondok Pesantren Tegal Sari itu kan dipimpin langsung oleh Kiai Kasang Besar yang ada di Tegalrejo, di kawasan Ponorogo. Itu pondok tertua, sangat tua, mungkin lebih tua daripada Langgar ini. Ya kan? Ini berapa tahun di Nah, itu zaman sebelum era-era VOC generasi akhir sudah berdiri pondok pesantren ini. Bahkan peneliti Belanda yang bernama Profesor Kriegel, dia menulis buku, ya, bukunya itu ada 2 jilid satunya. Itu terbit tahun 1910. Terbitnya tahun 1910. Itu ditulis dengan huruf balon coroko, ada huruf Arabnya, ada terjemahan bahasa Belandanya. Jadi ada huruf balon coroko bahasa Jawa, ada huruf Arabnya bahasa Arab, ada bahasa Hollands-Praten. Judulnya di situ Javans, Nederlands, Hans, Woorden Boek. Penerbitnya apa? Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini bahasa apa ini? Bahasa lokal. Yang generasi itu masih ingat ya bahasa Belanda. Sudah lupa. Masih ingat juga ya? Sudah lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Saat bawah. Nah, ternyata itu tulisan dari Kriegel itu hasil wawancara, hasil investigasi bagaimana bahasa Jawa itu dilestarikan berdasarkan informan dari orang-orang yang di pondok pesantren Tegal Sari. Salah satunya yang saya lihat di situ istilah kenduren. Di situ masih ada istilah kenduren. Kita masih pakai nggak sekarang? Masih. Berarti kalau tahun 1910 sudah diterbitkan, sekarang tahun 2025 minimal berapa tahun itu bertahan istilah kenduren? Ya kan? Bisa gitu kan? Ya. Luar biasa ini kalau satu istilah. Saya masih ingat nenek saya dulu. Nenek saya dulu pernah cerita, ayah saya itu kan anak yang ke-11. Nenek saya cerita, bapak saya itu anak yang ke-11. Saudaranya yang masih ada di Jawa itu 4. Yang lain, mbak saya bilang, anakku giwer lon. Giwer, dia ngomong giwer lon. Saya mengenal istilah giwer itu ketika nenek saya ngomong itu. Ternyata itu istilah bahasa Belanda. Giwer, apa artinya? Diperkerjakan. Gimana? Dibawa ke Sudirman. Jadi kemungkinan besar saudara besar saya masih ada di Solo. Tapi saya nggak tahu. Dan orang-orang Jawa Sudirman ada di Solo. Kebanyakan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Cuma saya nggak tahu. Kehilangan obor, pakai obor. Nah, di sana masih dipakai istilah-istilah moko yang kita pakai. Iya kan? Nah, minimal kita bisa belajar dari sejarah ini. Ternyata orang-orang Jawa itu
tersebar sampai jauh berapa kilometer tuh sampai ke mana? Suriname itu Amerika Latin. Amerika Latin. Makanya di sana itu kiblatnya itu ada dua. Ada yang kiblat menghadap barat, ada kiblat yang menghadap timur. Seharusnya kalau di sana lebih dekat menghadap timur, tapi masih ada yang menghadap ke arah barat. Karena itu dia di sini. Itu ada dua. Memorinya dari Jawa. Tapi sebetulnya tidak bisa disalahkan. Karena kalau dihitung mau menghadap ke barat, mau menghadap ke timur, itu selisihnya tipis, tidak terlalu jauh. Jadi mau ke timur boleh, mau ke barat boleh. Makanya di sana berkawan. Maksudnya ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Tapi kalau di sini lebih tepat menghadap ke barat kan lebih dekat. Kalau di Amerika Latin, nah itu tadi ada dua versi. Nah dari sini kita bisa lihat perjuangan orang-orang Jawa untuk Islam itu sampai di sana bertahan. Nah kita ini alhamdulillah masih berpegang teguh dengan keislaman ini. Ini bukan sekedar keyakinan yang diterima apa adanya, bukan. Kita harus syukuri Islam ini sudah jaminan. Orang yang menjadi muslim itu sudah jaminan. Jaminan apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maksudnya apa? Kalau kita ini sudah mencintai Allah, berarti kita ini mencintai Rasul, mengikuti Rasul, berarti kita sudah dijamin surganya, sudah pasti. Masuk surga itu sudah pasti. Dengan yakin tadi. Iya, kita menjadi Muslim ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai ya Allah, utuslah dari kalangan mereka ini seorang rasul. Dari keturunan siapa ini? Ismail. Kita ini keturunan Ismail bukan? Ya. Dan dari antara keturunan Ismail diutus Nabi SAW. Maka kita gandol kepada Nabi SAW sudah dijaminkan surga. Cuma masalahnya kita surga itu kapten nomor berapa? Nah itu masalahnya. Surga sudah pasti, tapi kapten surganya surga yang mana? Karena Quran menyebutkan ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada surga yang lain-lain. Itu ibaratnya hotel, ya. Itu ada hotel bintang 1, ada hotel bintang 3, ada hotel bintang 5. Kalau perlu ada hotel bintang 7. Kalau perlu, tapi nggak ada. Nah, yang menentukan kita ini hotel bintang 3, hotel bintang 5, hotel bintang 1, itu amal soleh. Amal soleh yang menentukan. Jadi, kalau surganya sudah pasti. Jangan hanya sekedar puas dengan emperan suatu, tapi kalau bisa VIP surganya itu. Nah, supaya kita VIP surganya, amal soleh itu yang harus kita perbanyak. Itulah keadilan Allah. Allah itu adil sesuai dengan apa yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita ini, ya, antara suami, istri, anak, cucu itu masuk di surga yang sama. Kalau masalahnya kita ini masuk surga kita ini, kemudian istri kita masuk di emperan surga, kira-kira ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Ya, ketemunya di lobby. Dan bisa bareng-bareng ke kamar VIP. Itu membuat kita tidak happy. Maka supaya kita masuk di tempat yang sama, ayo kita bersama-sama. Baik itu dengan keluarga, baik itu dengan suami, atau dengan istri. Itulah yang seharusnya kita perjuangkan. Maka saya berpesan kepada panjenengan semua, Islam ini sudah sempurna, Islam ini sudah oke. Saudara-saudara kita yang non-muslim itu sebetulnya saudara-saudara kita yang sebetulnya perlu kita dampingi. Menjadi seorang muslim bukan berarti meninggalkan agama yang lama, justru malah disempurnakan. Contohnya yang sedang menjadi kameramen ini kan mantan Katolik, ya mantan Katolik. Saya panggil dia Katolik, sini Katolik. Ini mantan Katolik. Ketika dia menjadi Katolik, bukan berarti dia meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Dia meninggalkan Sayyidah Maryam. Sudah kita menyebutnya Santa Maria atau Yesus Kristus. Tidak ditinggalkan, tetap beriman kepada Santa Maria, tetap beriman kepada Isa Al-Masih, tapi disempurnakan dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak meninggalkan.
justru semakin dilengkapi. Maka butuh yang namanya pendampingan. Itulah sebabnya YBMA itu mendampingi para pala supaya mereka itu semakin sempurna imannya, terutama belajar dengan Al-Quran. Yang itu juga utama. Makanya saya heran ketika membaca Quran dengan membaca kitab hidup misalnya, kayak sesuatu yang aneh. Anehnya itu apa? Begini. Kalau di dalam ayat Quran itu ada ayat di dalam surah Al-Rum, satu contoh. Surahnya berbunyi begini, bagian awal. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan malam sebagai istirahat kalian. Dia jadikan siang hari untuk mencari rizkinya Allah. Jadi malam untuk istirahat, siang untuk mencari rizkinya Allah. Itu Quran. Ternyata ayat ini juga ada di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Apa itu kitab Manawa Dharma Sastra? Itu kitab agama Hindu. Dari kata apa Manawa Dharma Sastra? Dari kata maju. Manawa itu maju, Dharma itu kebenaran, Sastra itu kitab suci. Jadi kitab suci kebenaran yang berisi wahyu Tuhan, ya, yang diberikan kepada Manu. Manu itu siapa? Kalau kita tanya saudara kita yang Hindu, di sini ada nggak yang Hindu? Ada. Di pasar. Manu itu siapa? Mereka akan jawab, Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Tapi yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kira-kira siapa? Jadi mereka tahu peristiwa itu. Dan ada tertulis dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada ayat yang bunyinya begini. Ratri swapnaya butana prasnayai karyama mahamama. Dapat ngerti? Bukan. Ini bahasa Jawa kuno. Bahasa Sanskerta. Ratri swapnaya butana. Kami jadikan buta untuk istirahat kalian. Buta itu gelap. Makanya kita menyebut buto, ya buto. Kami jadikan gelap malam untuk istirahat kalian. Restayai karyama namaha, kami jadikan siang hari untuk bekerja bagi makhluk. Berarti dalam Quran ada, dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada. Kosong. Berarti ini dulu sumbernya sama. Dulu sumbernya sama. Ini kalau bicara mengenai Hindu. Lalu bagaimana kalau bicara orang Yahudi dengan Quran? Apakah ada hubungan? Iya. Dalam Quran misalnya ada ayat yang berbunyi begini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian semua bumi dan apapun yang ada padanya. Tumastawa ila samani fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menciptakan langit, menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakan langit-langit ini. Berapa jumlahnya? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Perhatikan itu. Berarti informasi ini Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Kemudian Allah juga yang menciptakan langit itu dan sekaligus menyempurnakannya sangat banyak. Dan jumlahnya berapa? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Informasi kayak begini ada nggak di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi sekarang? Ada. Tapi informasinya hanya global. Kalau Quran rinci, kalau dalam Taurat global. Bunyinya bagaimana? Bersyid bara Elohim et hashmani wa ekra. Ini bahasa orang Jengkoro. Bahasa orang Taurat. Bersyid bara Elohim. Pada mulanya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et hashmani. Kalau bahasa Arabnya as-samawat. Ini enggak? Nah, samawat itu langit-langit. Sama dengan samawat, langit-langit. Ya kan? Et hashmani wa et haaretz, dan juga bumi. Bahasa Arabnya al-arsh. Nah, mirip kan? Nah, tapi dalam kitab Taurat informasinya yang global. Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi. Langit jumlahnya berapa? Gak tahu. Yang penting banyak. Nah, Quran datang menyempurna, memperjelas. Berapa jumlahnya? Banyak. Ya, banyaknya berapa? 7. Sab'a samawat. Saking sempurnanya Quran disebutkan sab'a samawat diwakili dengan 7 huruf.
Coba dengan itu. Sab'a samawat, artinya 7 lapis langit. Itu huruf sin ba an. Sama samawat sin mim waw ta. Berapa jumlahnya? Berapa sampai? Mulai. Sin ba ain. Sama samawat sin mim waw ta. Berapa? Inilah yang disebut mukjizat Quran. Jadi Allah berkata 7 lapis langit, Allah menampakkan 7 huruf di situ. Ini diulang di 7 surah yang berbeda, di 7 ayat yang berbeda. Jadi betul bahwa Islam ini menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya. Jadi kalau menjadi Muslim, yang lama tidak hilang, tapi semakin disempurnakan. Nah, tugas kita sebagai Muslim adalah mendakwahkan Islam sesuai dengan apa yang kita bisa. Sudah menjadi Muslim, jangan merasa wis penting aku Muslim, wis dijamin surga. Surga jadi diri. Surga, swarga itu milik semua. Kalau bisa undang semua masuk ke dalam surga, tapi bil hikmah, bukan dengan cara yang tidak sopan, tapi dengan cara bil hikmah. Itulah sebabnya sejak era dulu para wali kita itu mendakwahkan Islam dengan bahasa yang santun, mengajarkan Islam sesuai dengan kemampuan akalnya, bukan dengan paksaan, tapi dengan mauidhah hasanah, dengan bil hikmah. Dan itulah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak cucu kita di masa depan. Yang terakhir, risalah Islam ini sudah sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat yang terakhir sebelum beliau wafat. Ayat yang terakhir ini berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Nah, ini merupakan risalah yang terakhir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ribuan tahun setelah doa Nabi Ibrahim dipanjatkan. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Allah, utuslah nanti seorang rasul dari kalangan mereka. Berapa tahun itu doa itu dipanjatkan? Ribuan tahun. Bali ijabah pada masa yang sangat jauh, maka muncul kelahiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti betapa sabar Nabi Ibrahim itu, doa itu dipanjatkan. Nah, kalau kita berdoa sekarang minta dikabulkan besok, bukan besok, hari ini. Berdoa hari ini dikabul hari ini. Nabi Ibrahim dia tetap sabar sampai waktunya tepat dan Allah mengabulkannya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hadiah yang paling besar dalam seluruh kehidupan Ibrahim. Meskipun dia sudah berada di dalam tanah ratusan tahun, tapi beliau masih bisa melihat, beliau masih menyaksikan bahwa Allah telah mengijabah doa tersebut. Tetapi tidak begitu, anak cucu kita nggak tahu mereka akan jadi apa. Saya juga tidak tahu anak cucu saya besok mau jadi apa. Tapi sekarang saya hanya mengajak kepada Allah agar nanti anak cucu itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Dan itulah harapan kita semua. Saya kira demikian dan mudah-mudahan manfaat bagi majelis semua. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau ada yang mau tanya, monggo. Ada? Kalau nggak ada yang tanya,